Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu saya di sini. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang masalah sinusitis ya. Di materi kelas kuliah sudah pernah saya jelaskan secara lebih spesifik. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi kepada para teman-teman ya yang umum belajar bersama saya. Jadi sinusitis itu adalah sebuah peradangan ya, sebuah peradangan atau infeksi ya yang ada di area sinus ya, mulai dari sini kemudian naik ke dahi ya. Ya. Itu berupa peradangan atau infeksi di area sinus. Nah, biasanya gejalanya itu adalah sering ada bau busuk di dalam hidung yang seakan-akan seseorang itu mencium bau-bau busuk ya, padahal itu bukan dari lokasi melainkan dari hidung dia sendiri. Nah, terkadang sebagian orang juga salah paham ketika dia datang ke suatu tempat atau di rumahnya selalu mencium bau busuk gitu. Kadang dia merasa seakan-akan dirinya itu terkena sihir ya, karena sering mencium bau busuk. Padahal itu bisa jadi karena efek sinusitis ya, atau infeksi di rongga sinus yang menyebabkan bau busuk karena ada penumpukan nanah ya, efek dari bakteri dan infeksi itu. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah sinusitis itu terkadang disebabkan oleh sakit gigi ya, yang ini kurang familiar ya, makanya saya bahas. Jadi sebab sinusitis, sebab infeksi di rongga sinus itu terkadang efek dari sakit gigi ya, yang dimulai dari gigi geraham atau gigi bagian atas ya, khususnya geraham. Karena akar dari gigi geraham itu sangat dekat dengan sambungan tulang antara tulang rahang dengan tulang pipi ya. Itu dekat sekali. Maka ketika ada infeksi gigi ya, entah gigi berlubang, entah infeksi gusi seperti itu, karena jarak antara tulang pipi dengan tulang rahang itu dekat, maka bisa saja infeksi itu menjalar ke rongga sinus, maka terjadilah infeksi sinusitis ya. Nah, itu efeknya bisa nanti sebagaimana penyakit sinusitis yang lain, bisa sering sakit kepala, bisa sering ada lendirnya, bisa hidungnya itu mencium bau-bau busuk, bahkan terkadang tidak bisa mencium karena terhalang oleh lendir. Nah, dalam ilmu kita ya, kalau untuk hanya sakit gigi biasa maka bisa ditangani dengan teknik-teknik kita. Alhamdulillah kemarin ada testimoni salah satu dari mahasiswa kita yang beliau itu sakit gigi. Ketika mau ikut pelajaran Zoom ya, saya nasihatkan untuk sedikit melakukan gerakan-gerakan. Nah, ternyata akhirnya setelah melakukan gerakan itu enak, nggak sakit lagi, malah terlanjur tidur, jadi terlambat tidak ikut kuliah. Tapi walhasil sembuh sakit giginya. Nah, khusus yang sudah parah seperti ini, apalagi sudah mengarah kepada sinus ya, sinusitis, maka solusinya adalah dicabut ya, dicabut. Kalau kemudian Bapak Ibu dekat dengan perkotaan, dekat dengan rumah sakit gigi dan mulut, atau dekat dengan dokter gigi, jika mau hendak dilakukan perawatan terlebih dahulu, bisa ya, bisa. Tetapi itu akan memakan waktu lama dan akan memakan biaya yang lama. Bahkan terkadang setelah ditambal itu juga masih ada reaksi-reaksi sakitnya. Maka sebenarnya solusi terakhir tapi juga solusi yang baik itu adalah dicabut ya, dicabut. Maka setelah dicabut nanti berbagai masalah di sinusitis tadi itu karena sebabnya akarnya sudah hilang, maka tinggal diberi obat atau ramuan, baik obat antibiotik atau ramuan-ramuan untuk peradangan infeksi yang ada di sinusitis ya, seperti itu. Maka dalam ilmu AAT itu, ketika sinusitis
disebabkan karena infeksi di dalam rongga sinus itu sendiri, maka selain ramuan bisa juga dengan gerakan-gerakan. Tetapi kalau ternyata sebabnya itu karena ada masalah infeksi di akar gigi ya atau di gusi, maka itu tidak maksimal ketika diberikan gerakan-gerakan terapi. Tetapi harus apa? Harus diusahakan dicabut gigi, kemudian baru diberikan ramuan atau obat untuk menurunkan kadar inflamasi infeksi yang ada di rongga sinus. Seperti itu ya. Kalau dari rumus tensinya ya, rumus tensimeternya ketika diiringi dengan adanya sakit gigi atau infeksi di gigi, nanti akan terlihat dari angka tensimeternya itu ada peningkatan tanda inflamasi dan infeksi. Nah, dari mana kita tahu adanya tanda peningkatan inflamasi di tensimeter itu? Tentunya jawabannya ada di kuliah Akademi Analis Tensimeter. Nah, sebagai edukasi kepada Bapak Ibu yang bukan mahasiswa, maka catat kalau ada masalah sinusitis ya diiringi dengan adanya sakit gigi, maka coba cek dulu barangkali efek dari infeksi gigi yang merambat di sinus, di rongga sinus, sehingga rongga sinus ikut terinfeksi karena jarak antara tulang rahang dengan tulang pipi itu sangat dekat. Demikian pelajaran kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.